Sobat Indo Prime, sebentar lagi akan terjadi pergantian tahun dalam kalender Cina. Seringkali menjadi momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh sebagian besar orang. Kata Imlek bukan nama dari perayaan tahun baru Tiongkok yang sebenarnya. Kata ini diambil dari bahasa Hokkien dan hanya diketahui dan digunakan oleh orang-orang Indonesia. Di luar, perayaan ini lebih dikenal dengan nama Chinese New Year untuk orang-orang barat, sedangkan untuk orang-orang Tiongkok menamainya Guonian atau Xinjia yang artinya lewati bulan atau bulan baru. Hari Raya Imlek telah ada sejak 4.000 tahun lalu. Seiring perkembangan zaman, maka terbentuklah beberapa tradisi yang akhirnya turun-menurun dan wajib dijalani dalam setiap perayaan Imlek. Lalu, apa saja tradisi-tradisi unik yang ada pada saat perayaan Imlek berlangsung? Yuk, Sobat Indo Prime, check it out. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan terus dukung Indo Prime TV dengan memberikan dukungan, komen, dan like. Tradisi yang pertama adalah bersih-bersih rumah. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, membersihkan rumah berarti membuang segala keburukan yang menghalangi datangnya keberuntungan. Tradisi bersih-bersih ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Tionghoa 1 hari menjelang Imlek, karena dipercaya jika membersihkan rumah pada saat Imlek akan membuang keberuntungan di tahun tersebut. Lalu, yang kedua adalah dekorasi rumah. Selain dibersihkan, mendekorasi juga menjadi hal yang dilakukan menjelang Imlek. Pintu dan jendela dicat ulang, serta ditempeli kertas yang bertuliskan kalimat atau kata-kata baik, di mana sebagian besar dekorasi yang digunakan berwarna merah, yang bagi masyarakat Tionghoa melambangkan sesuatu yang sejahtera dan kuat, serta membawa keberuntungan. Tradisi selanjutnya yaitu serba warna merah. Salah satu ciri khas dalam setiap perayaan Imlek adalah penggunaan warna merah di segala tempat. Warna merah melambangkan sesuatu yang kuat, sejahtera, dan membawa hoki. Tidak hanya itu, warna merah juga dipercaya dapat mengusir nian atau sejenis makhluk buas yang hidup di dasar laut atau gunung yang keluar saat musim semi atau saat tahun baru Imlek. Nian sendiri dipercaya datang untuk mengganggu manusia, terutama anak kecil. Itulah kenapa masyarakat Tionghoa menghias rumah dan menggunakan pakaian serta aksesoris berwarna merah pada saat Imlek. Yang keempat adalah adanya hidangan khas Imlek. Bukan perayaan ya kalau tidak ada makanan khas. Hari raya apapun akan terasa kurang lengkap jika tidak disajikan makanan wajib saat perayaan tersebut. Sama seperti halnya saat perayaan Imlek, hidangan khas Imlek seperti kue keranjang dan jeruk menjadi makanan wajib yang ada saat Imlek. Bagi masyarakat Tionghoa, makanan yang disajikan saat perayaan tersebut berlangsung minimal terdiri dari 12 jenis makanan yang melambangkan 12 macam shio dan kepercayaan masyarakat Tionghoa. Selain melambangkan shio, masing-masing makanan tersebut juga memiliki makna tersendiri. Misalnya, ayam utuh yang melambangkan kemakmuran keluarga, mie panjang yang melambangkan panjang umur, yang cara menyantapnya tidak boleh dipotong, atau kue lapis legit yang mengartikan rezeki yang berlapis-lapis. Berikutnya yaitu pantang makanan bubur. Jika kue keranjang dan jeruk menjadi makanan khas saat Imlek, lain halnya dengan bubur. Bubur menjadi makanan yang pantang disajikan ketika Imlek. Bubur dianggap sebagai simbol kemiskinan. Tradisi keenam adalah dilarang membalik ikan saat menyantapnya. Menyantap ikan mungkin menjadi hal yang biasa saat perayaan, namun berbeda jika dilakukan saat Imlek. Dalam tradisi Imlek, Anda dilarang mengambil daging ikan pada bagian bawah. Tidak hanya itu, Anda juga diharuskan menyisakan ikan yang Anda santap untuk dinikmati keesokan harinya.
Masyarakat Tionghoa percaya kalau kebiasaan ini merupakan lambang dari nilai surplus untuk tahun yang akan datang. Selanjutnya adalah memasang petasan dan kembang api. Petasan dan kembang api memang identik dengan sebuah perayaan besar, terutama pada saat tahun baru. Hal yang sama juga berlaku pada saat perayaan Imlek. Selain untuk memeriahkan perayaan yang berlangsung setahun sekali ini, menurut kepercayaan Tionghoa, membakar petasan dan kembang api tepat di hari raya Imlek wajib dilakukan untuk mengusir nasib-nasib buruk di tahun sebelumnya dan mengharapkan tahun baru yang lebih baik dan lebih baik. Tradisi yang mungkin paling ditunggu adalah pagelaran Liong dan Barongsai. Dalam kepercayaan orang Cina, Liong atau naga dan Barongsai merupakan lambang kebahagiaan dan kesenangan. Tarian naga dan singa ini dipercaya merupakan pertunjukan yang dapat membawa keberuntungan, serta salah satu cara mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu manusia. Maka tidak heran pertunjukan ini selalu ada dalam setiap perayaan Imlek. Lalu ada bagi-bagi angpau. Mungkin ini adalah tradisi yang paling ditunggu oleh anak-anak. Tradisi yang satu ini memang tidak asing bagi Anda. Tradisi yang tidak pernah absen dalam setiap perayaan Imlek ini memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu saat perayaan Imlek. Tradisi bagi-bagi angpau ini merupakan tradisi di mana masyarakat Tionghoa yang sudah berkeluarga memberi rezeki kepada anak-anak dan orang tuanya. Dalam kepercayaan Tionghoa, uang di dalam angpau yang akan dibagikan tidak boleh diisi dengan mengandung angka 4 di dalamnya, karena angka 4 dianggap membawa sial. Dalam bahasa Cina, angka 4 terdengar seperti kata mati. Selain itu, jumlah uang yang diberikan juga tidak boleh ganjil karena berhubungan dengan pemakaman. Bagi-bagi angpau juga dipercaya makin memperlancar rezeki di kemudian hari. Makna tradisi membagikan angpau pada saat Imlek ini berkaitan dengan transfer energi dan kesejahteraan yang juga dipercaya memperlancar rezeki di kemudian hari. Selanjutnya adalah mengunjungi sanak saudara. Tidak hanya saat Lebaran, Imlek juga menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi saudara. Momen ini digunakan masyarakat Tionghoa untuk mempererat tali persaudaraan. Tak heran pada saat menjelang Imlek, banyak warga Tionghoa yang pulang kampung halamannya untuk merayakan bersama keluarga mereka. Pada saat perayaan, tidak lupa untuk makan yang biasanya disebut tradisi Yuseng. Tradisi makan Yuseng adalah tradisi yang baru-baru ini menjadi tren di masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa. Tradisi ini dibawa oleh para nelayan dari Cina Selatan yang hijrah ke semenanjung Malaysia pada abad ke-19. Yuseng sendiri adalah tradisi yang dilakukan untuk menyambut tahun baru Imlek yang berhubungan dengan hidangan khusus di pergantian tahun. Sesuai adat, menu ini wajib dihadirkan dan disantap dengan iringan doa syukur atas rezeki yang telah diberikan. Doa pengiring Yuseng bertujuan agar keluarga yang menyantap Yuseng mendapat rezeki yang lebih baik di tahun baru. Dalam tradisi ini, makanan disajikan dalam satu piring Yuseng. Di piring tersebut ada beberapa makanan dingin seperti irisan ikan salmon, wortel, salad, dan lain-lain. Lalu diberikan saus wijen, buah plum, dan sebagainya. Para anggota yang duduk di meja akan mengaduk makanan tersebut bersama dengan mengangkatnya dengan sumpit setinggi-tingginya sambil mengucapkan lau ke atau lau he. Tradisi yang tidak akan pernah tertinggal yaitu sembahyang terhadap leluhur. Tradisi unik Imlek lainnya adalah melakukan sembahyang leluhur yang telah meninggal dunia. Ini bisa dilakukan di rumah satu hari menjelang tahun baru. Dupa dan lilin dinyalakan serta menyajikan persembahan makanan seperti buah-buahan segar, kue, daging, serta minuman. Biasanya teh dan arak. Bagaimana Anda memaknainya?
Tidak dapat dipungkiri, tradisi-tradisi di atas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan ketika Hari Raya Imlek tiba. Beberapa bahkan memiliki nilai sejarah serta kebaikan di dalamnya dan menggambarkan arti Hari Raya Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Terlepas dari tradisi apa yang paling menggambarkan perayaan Hari Besar Imlek ini, hal lain yang lebih penting adalah bagaimana cara memaknainya. Gongsi facai teman-teman yang merayakan Imlek. Stay tune ya untuk video inspiratif selanjutnya. Stay safe, stay healthy.